Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada darsul Qur'an. Nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Kabarnya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan dirapikan dulu yang belum rapi. Hadir semuanya? Hadir, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Ketua kelas dipersilakan. Baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Selanjutnya marilah kita membaca surah Al-Adiyat. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهود وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Tolong diperhatikan dulu ketertibannya, duduk yang rapi. Sebelumnya Bapak Muhammad terlebih dahulu. Hadirah, Angel, Gina, Hadirah. Risa, Hadirah. Misna, Hadirah. Lia, Hadirah. Sulaiman. Hadir. Hadir Sulaiman mana? Sakit ya? Iya. Mudah-mudahan teman kita yang sakit yang belum bisa hadir diberi kesehatan sehingga bisa ikut belajar bersama kita. Kita telah mempelajari tentang pengertian Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sebagaimana kita ketahui adalah salah satu sumber utama daripada syariat Islam. Nah, dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang sumber syariat Islam yang kedua. Apa itu? Hadis. Apakah yang dimaksud dengan definisi hadis? Tahu? Belum. Nah, nanti kita akan mempelajari apa definisi hadis. Selanjutnya, apa itu definisi sunnah? Sudah tahu? Belum. Dan kita akan pelajari juga. Dan juga bagaimana kita untuk mengetahui perbedaan hadis dan sunnah, atau perbedaan antara khobar dan athar. Untuk selanjutnya, Bapak akan mempersilahkan karena kita hari ini akan belajar dengan menggunakan metode tutor sebaya. Jadi untuk masing-masing kelompok dengan masing-masing tutornya untuk memberikan penjelasan nanti kepada teman-teman sekelompoknya. Namun sebelum itu terlebih dahulu kita melihat video penjelasan tentang materi analisis perbedaan hadis, sunnah, khobar dan athar. Sunnah, khobar dan athar. Yang pertama, marilah
Secara bahasa, hadis memiliki arti jadidun atau yang baru, qaribun yang dekat, dan khabarun warta atau berita. Hadis berasal dari kata haddatsa yuhadditsu hadatsan hadisan, artinya bercerita atau memberi informasi. Sedangkan secara terminologi pengertian hadis sebagai berikut: aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, artinya segala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala perbuatan serta keadaan beliau. Adapun pengertian hadis secara terminologi, menurut ulama hadis mendefinisikan hadis sebagai segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Maksud dari hal ihwal ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi. Kullu ma uthira ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Sedangkan menurut ulama usul fikih, hadis merupakan hal yang hanya berkenaan dengan hukum syariat. Selain itu bukan disebut hadis. Berpakaian, makan dan tidur tidak termasuk hadis karena bukan termasuk hukum syariat. Hal ini sesuai kalimat berikut: aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriruhu allati tathbutul ahkamu wa taqarriruha. Definisi khabar dan asar. Khabar secara etimologi, sedangkan secara terminologi ulama muhaddisin menjelaskan bahwa khabar adalah suatu berita, baik dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat maupun dari tabi'in. Ulama lain berpendapat bahwa khabar hanya dimaksudkan sebagai berita yang diterima dari selain Nabi Muhammad SAW. Orang yang meriwayatkan sejarah disebut khabar, sahabat, tabi'in dan lain-lain. Sama dan perbedaan hadis sunnah, khabar dan asar. Adapun persamaannya yaitu bahwa hadis sunnah, khabar dan asar bersumber kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Sedangkan perbedaannya, yang pertama hadis dan sunnah. Menurut ahli hadis, sunnah lebih luas dari hadis karena segala sesuatu dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat dan akhlak sebelum ataupun sesudah dia akan menjadi rasul. Menurut ulama usul fikih, segala sesuatu yang berhubungan dengan syarak termasuk hadis, dan selain dari hal-hal yang berhubungan dengan syarak merupakan bagian dari sunnah. Selanjutnya hadis dan khabar. Hadis merupakan berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan khabar adalah berita yang datang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Dari materi yang sudah kita bahas. Selanjutnya boleh kita akhiri dengan mengucapkan lafaz. Demikian tadi sudah kita perhatikan bersama-sama pemaparan tentang perbedaan hadis, sunnah, khabar dan asar. Selanjutnya Bapak berikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi apa yang bisa dipahami dari video materi tentang yang dibahas, dan selanjutnya nanti silahkan masing-masing kelompok menyampaikan satu pertanyaan kepada kelompok yang lainnya. Satu kepada kelompok dua kepada kelompok tiga, dan seterusnya. Nanti yang terakhir kelompok 5 kepada kelompok 1. Nah, dipersilahkan. Silahkan didiskusikan dulu sesama kelompoknya apa pertanyaan yang akan disampaikan. Ya, kalau sudah akan ditanyakan. Silakan, boleh dimulai dari kelompok 1 mungkin untuk menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 2. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ratnanisi. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2.
Jelaskan pengertian hadis secara terminologi. Jelaskan pengertian hadis secara terminologi. Ya. Cukup? Cukup. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok 3. Sebutkan perbedaan hadis dan sunnah. Selanjutnya kelompok 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sapitri. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan sunnah? Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Faramita. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5. Jelaskan bagaimana definisi sunnah dan hadis. Kayaknya tadi pertanyaan itu sudah. Apa yang dimaksud dengan khabar? Ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan khabar. Selanjutnya terakhir kelompok 5. Silakan. Memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nisnawati. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, jelaskan hadis sunnah, khobar, dan asar. Kelompok ya menjawab dari pertanyaan dari kelompok yang lainnya, kemudian diskusikan, persiapkan untuk presentasi minggu pertemuan selanjutnya, ya, untuk mempresentasikan tentang materi menganalisis perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kesimpulannya, pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk memahami definisi hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang nanti akan lebih dibahas, dijelaskan lebih baiklah, karena waktu kita sudah selesai. Jadi untuk selanjutnya, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak ingin menanyakan bagaimana menurut kamu tentang pembelajaran menganalisis perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar ini dari apa yang kita lihat atau apa yang kita bahas pada hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Jadi tugasnya bisa dipahami ya untuk minggu depan? Bisa. Sudah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Siapa yang presentasi, siapa yang jadi moderatornya nanti, siapa yang akan menjawab pertanyaan. Waktunya sudah habis. Bapak kira cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Selalu Bapak mengingatkan bahwa pemahaman itu butuh proses, belajar itu butuh istiqomah dan kesabaran. Jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah karena tidak ada kata cukup dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesuksesan dan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita tutup dengan pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kekurangan tentunya bersumber dari keterbatasan kita, dan segala kelebihan tentunya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.